Kisah haru Mbah Yai Syafaat dengan Kiai Hamid Pasuruan. Pernah suatu ketika saat saya berbincang-bincang dengan salah satu wali santri pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, tepatnya Asrama Al-Hikmah. Santri itu bernama Kang Ilman. Saat itu tanpa sengaja, karena terdapat sebuah masalah, akhirnya kita berbincang-bincang panjang. Tidak tahu bagaimana ceritanya, wali santri tersebut bercerita banyak tentang pengalamannya saat mondok. Wali santri itu bukan alumni Blok Agung. Saya sudah lupa nama pondoknya, tapi sejauh yang saya ingat, ia pernah berkata dan dia pernah nyantri di pesantren di daerah Jakarta. Dia bercerita banyak sekali tentang uswah-uswah para kiai dalam memberikan percontohan kepada para santri dan masyarakatnya. Terngiang-ngiang saat ia berkata kepada saya, mungkin ini bisa dijadikan sedikit cerita hikmah yang bisa diambil manfaatnya, Mas. Saya senang sekali mendengar hal itu, karena saya merasa mendapatkan mutiara ilmu yang tiba-tiba datang sendiri kepada saya. Setelah cukup lama wali santri asal Jember itu bercerita tentang sosok kiai yang ia kenal di pondoknya, barulah kemudian ia bercerita tentang kisah Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur dengan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Lalu saya kaget saat dia berkata ada cerita tentang kiai yang sangat tidak asing lagi bagi saya, yakni Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur. Menarik sekali, apalagi ada hubungannya dengan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang dikenal dengan kealiman, kezuhudan, dan kewaliannya. Masya Allah, saya benar-benar tidak sabar menunggu bagaimana ceritanya. Bapak dari Kang Ilman santri Blok Agung itu menceritakan tentang ketawadhuan Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur kepada Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Sempat bingung sih, kenapa dia bisa punya cerita Kiai Mukhtar Syafaat dengan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Tapi ternyata itu pun sedikit terjawab karena ternyata istrinya adalah santri dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Pantas saja dia punya cerita itu. Lalu begini ceritanya. Suatu hari ada sebuah halakoh atau perkumpulan yang mengundang kiai-kiai besar di Pasuruan dan sekitar Pasuruan. Termasuk yang hadir dalam perkumpulan itu adalah Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur Blok Agung Banyuwangi dan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Di tempat halakoh tersebut, setelah banyak orang yang datang dan berkumpul, tibalah sosok kiai karismatik dari Pasuruan yang karib dipanggil Kiai Hamid itu langsung disambut dengan hormat oleh tuan rumah. Selang beberapa saat kemudian, setelah Kiai Hamid menunggu di dalam, barulah menyusul sosok Kiai Blok Agung yang oleh masyarakat dan santrinya karib dipanggil Mbah Yai, yakni Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur. Kedatangan Mbah Yai disambut sama dengan tamu yang lainnya, namun ada satu tindakan yang tidak sama dilakukan oleh tamu-tamu yang lainnya saat Mbah Yai ingin masuk dalam halakoh tersebut. Pandangannya tertuju pada sepasang sandal yang berada di antara ratusan sandal-sandal yang ada. Sepasang sandal itu terlihat menghadap lurus dengan tempat halakoh yang berada di dalam. Lalu Mbah Yai tiba-tiba langsung mengambil sepasang sandal itu dan kemudian membalikkannya dengan tujuan agar orang yang punya sandal tersebut bisa dengan mudah menggunakannya saat keluar nanti. Dan Masya Allah, dari puluhan bahkan mungkin ratusan sandal yang ada di situ, ternyata yang diambil oleh Mbah Yai adalah sandal milik Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kok Mbah Yai bisa tahu? Padahal Mbah Yai datang sudah terlambat dan sandalnya Kiai Hamid sudah sangat sulit untuk ditentukan karena sudah bercampur dengan ratusan sandal yang lainnya. Secara nalar tidak mungkin bisa tahu ini sandal siapa, kecuali mereka yang setiap hari bertemu langsung
dan paham dengan sandal Kiai Hamid. Dan lagi Mbah Yai datangnya juga terlambat. Itulah kurang lebih bahasa yang disampaikan wali santri kepada saya, seraya meyakinkan ketidakmasuk akalan kejadian itu. Inilah kehebatan Mbah Yai. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada seseorang yang tahu kewalian seseorang kecuali seorang wali. Tandasnya mantap sekali. Namun sebelum di sini kejadian tidak masuk akal itu terhenti, tapi disinilah kejadian yang lebih menakjubkan lagi, yang sangat tidak masuk akal. Saat kedua sandal Kiai Hamid selesai diputar berbalik ke arah oleh Mbah Yai, tiba-tiba sepasang sandal itu bergerak memutar kembali dengan sendirinya ke arah semula. Masya Allah. Melihat kejadian itu, Mbah Yai dengan cepat memutar sepasang sandal Kiai Hamid ke arah berlawanan dengan membalikkan kembali dengan tujuan yang sama. Namun kejadian serupa terjadi lagi, yakni sandal Kiai Hamid yang sudah dibalik oleh Mbah Yai kembali berputar seperti semula. Dan hal itu terulang sampai 3 kali. Terakhir saat Mbah Yai ingin membalik untuk keempat kalinya, tiba-tiba keluar dengan bergegas dari dalam majelis sosok berwibawa yang sekarang masyhur dikenal waliullah, yakni Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Tidak ada yang memberitahu apa yang dilakukan Mbah Yai di luar saat itu kepada Kiai Hamid, karena beliau sudah ada di dalam bersama para tamu yang lainnya. Tapi Kiai Hamid tiba-tiba datang, langsung mencegah Mbah Yai yang ingin membalikkan sandalnya, seraya memegangi kedua pundak Mbah Yai dan memeluknya sambil berkata, "Ampun ngoten Kiai, ampun ngoten Kiai." Seakan Kiai Hamid merasa malu menerima perlakuan Mbah Yai kepadanya. Dan selanjutnya Kiai Hamid sendirilah yang mengantarkan Mbah Yai masuk ke dalam majelis itu. Subhanallah. Inilah uswatun hasanah, ketakziman dan ketakwaduan Mbah Yai kepada sosok alim yang dikenal waliullah itu, yakni Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Dengan kewalian dan segudang ilmunya, Mbah Yai masih tetap mengutamakan akhlak kepada orang alim. Namun di sisi lain, saat melihat kejadian sandal yang tiba-tiba bergerak berbalik seperti semula, seakan sosok Kiai Hamid pun tidak merasa pantas untuk diperlakukan seperti itu oleh sosok Kiai dari Banyuwangi yang sekarang dikenal dengan lakop Imam Ghazalinya tanah Jawa itu. Terbukti saat Mbah Yai ingin mengembalikan sandal Kiai Hamid untuk yang keempat kalinya, dengan bergegas Kiai Hamid mencegah sendiri Mbah Yai dengan memegang pundaknya dan merangkulnya sambil berucap, "Ampun ngoten Kiai, ampun ngoten Kiai. Jangan seperti itu Kiai, jangan seperti itu Kiai." Sampai 2 kali, kemudian mengantarkannya masuk ke dalam halaqah tersebut. Masya Allah, inilah sekali kejadian itu. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan berkah dari kedua waliullah tersebut, yakni Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dan Kiai Haji Mukhtar Syafa Abdul Ghafur Blokakung Banyuwangi. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah ini diambil dari catatan Kang As'adi Rafiq. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.